Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat, oke? Meskipun masih isi wabah COVID, namun kita harus positif thinking. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan sebelum dan sesudahnya bernilai ibadah ya di sisi Allah, sehingga kita tidak sia-sia menghabiskan waktu kita dan juga bermanfaat, insya Allah mendapatkan ilmu yang dimudahkan ya, dan semoga semua kebaikan untuk kita. Baik, ketua kelas silakan dipimpin doa teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita absen dulu ya, nggak apa-apa. Ada beberapa teman yang belum hadir di Zoom atau di Google Meet, nggak apa-apa. Nanti mereka menyusul, kita akan ada absen lagi di akhir ya, ataupun di tengah. Baik, kita absen di awal dulu ya. Baik. Oke, semuanya tersenyum. Buka kamera, hayu, kameranya mana dibuka? Ya, soundnya juga dibuka, kan kita sedang belajar, tidak boleh ditutup ya, kecuali berisik pindah dulu. Baik, dah senyum, 1, 2, 3, ya, dah print screen. Nanti Miss Dery akan kirim ke WA grup kita, ya. Di situ akan kelihatan ya absen di awal ya pertama. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih bagi yang sudah hadir di awal waktu ya. Miss Dery sudah men-share ya tadi ya 30 menit sebelum pembelajaran kita ya, link Zoom kita ya. Jadi sudah dijelaskan juga di grup kan apa yang akan kita lakukan. Nanti akan Miss Dery ulangi ya untuk menjelaskan. Baik ya, anak-anakku sekalian, hari ini ya kita ya dan PKN ya akan melakukan apa ya? Nah, ini ya, apa yang akan kita pelajari ya? Inilah yang akan kita pelajari ya. Praktik perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pasti karena sudah tahu ya, karena sebelumnya sudah mengerjakan tugas ya di Moodle Learning ya, di e-learning sekolah kita. Ya, sengaja di sana Miss Dery buatkan aktivitas ya. Ada modul, ada video pembelajaran yang Miss Dery berikan ya. Kemudian juga ada latihan untuk menentukan apakah itu bentuk perlindungan atau penegakan ya kan. Kemarin kalian sudah mencari artikel di media sosial ya, kemudian menganalisa, menelaah apakah peristiwa yang terjadi itu perlindungan atau penegakan dan memberikan alasan ya, serta itu termasuk penegakan apa, perlindungan apa gitu ya, dan juga tentang peran penegak hukum ya. Kemudian satu lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ya kan praktik perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang kelima itu adalah kemarin temanya tentang apa? Ada ingat? Ya, siapa yang ingat? Partisipasi masyarakat dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum, termasuk kita ya. Sendiri sebagai guru, kalian sebagai murid ya, di rumah melakukan apa ya, di sekolah harus bagaimana ya, mentaati peraturan, karena tidak mungkin langsung jadi ya praktik perlindungan dan penegakan hukum bila kita tidak biasakan dari kecil. Dan dimanapun kita berada, kita pasti ada aturan-aturan yang melindungi kita ya, dan ditegakkan agar kehidupan bersama kita tetap damai ya, nyaman, sehingga ya aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar dan baik, juga termasuk ibadah serta hubungan dengan sesama juga terjaga ya kan, karena negara kita adalah negara multikultural. Makanya bentuk praktik perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk diketahui dan kita pelajari, kita evaluasi ya. Nanti insya Allah kalau kalian nanti sudah besar jadi pejabat ya,
sudah dewasa, mudah-mudahan sudah tidak asing lagi dengan kondisi-kondisi yang ada, sehingga kalian tinggal memikirkan deh bagaimana tuh caranya membenahi negara kita. Oke, setuju ya? Sepakat ya? Oke, bismillah ya. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya nanti kita akan lakukan diskusi kelompok. Ya, jadi kaliannya akan dibagi dalam 5 kelompok ya. Nah, lalu nanti kita akan diskusi di microroom Zoom. Nah, selanjutnya tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum. Kalian ini diminta ya untuk diharapkan mendapatkan kompetensi tentang mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, kemudian juga mendemonstrasikan ya. Jadi kegiatan kita ini adalah ini ya kurikulum dari hukum apa kurikulum dari COVID ya, dari apa ya, darurat ya, kurikulum khusus ya. Ini dapatkan dari ya kepala sekolah ya, agak berbeda tapi tidak terlalu beda, hanya mungkin lebih sedikit ya, lebih kegiatannya lebih banyak yang kegiatan yang gerak ya, dinamis. Berharap ketika COVID ini kita tetap sehat ya, tetap semangat, tetap positive thinking ya, apapun yang terjadi, life must go on, oke? Nah, anak-anakku sekalian, nanti indikator ya dalam kegiatan belajar kita, kalian diharapkan ya mengevaluasi ya praktik perlindungan dan penegakan hukum ya. Kemudian setelah itu mendemonstrasikan hasil evaluasi ya, nanti itu dilakukan dalam diskusi kelompok ya. Nanti akan dijelaskan tentang diskusi kelompok. Tenang ya, jangan ada yang mengacungkan tangan dulu ya. Tenang dulu, dengar, simak ya. Kemudian nanti juga kita akan melakukan kegiatan evaluasi atau menilai peran ya dari lembaga penegak hukum. Apa saja lembaga penegak hukum? Ayo, yang sudah mengerjakan tugas di learning? Polisi. Apa lagi? Hakim. Siapa lagi? Advokat. Oke, bagus. Siapa lagi? Polisi, hakim, advokat. Satu lagi. Jaksa. Sekarang kita bahas ya. Good. Kemudian hasil dari penilaian itu atau evaluasi nanti juga akan dipresentasikan, dan semua presentasi itu dibuat dalam bentuk PPT. Banyak 35 slide. Oke. Karena kan yang penting kalian menjelaskan ya, PPT itu hanya bahan acuan saja. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Ini ada Ibu Polon ya yang mau menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita ini, bahwa model pembelajaran kita ini sifatnya adalah berbentuk discovery ya, discovery learning, yaitu penemuan ya, seperti macam penelitian ya. Nah, nanti kalian akan membuktikan apa yang sudah kalian temukan ya. Kemudian pendekatan adalah scientific ya, dan tentu saja ya karena kita sudah di zaman modern seperti ini dan kita juga ikut ya dalam globalisasi pendidikan, maka kita juga menerapkan pembelajaran abad 21. Apa aja sih itu Miss pembelajaran abad 21? Tentu saja pembelajaran yang ya menggunakan teknologi ya, IPED istilahnya. Teknologi, pedagogi ya, banyak ya. Kemudian juga mengandung ya kemampuan literasi ya, nanti kalian akan banyak berbicara, menulis dan sebagainya. Ya, literasi digital ya, karena zaman sekarang zaman digital. Kemudian apa saja lagi? Ya, kolaborasi, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian apa lagi? Pembelajaran abad 21? Ya, kreatif. Ya, kreatif. Ya, dengan membuat PPT video. Kalian kan anak generasi Z ya. Bukan milenial ya. Kalau milenial gurunya ya, kalau misteri mah X mungkin ya. Nah, itu harus menguasai itu teknologi. Itu kan sudah jadi makanan sehari-hari ya. Mainan kalian ya pasti bisa ya kalau bikin foto dan sebagainya. Nah, apalagi ya, komunikasi tentunya harus bisa berkomunikasi dengan baik, efektif. Jadi ada komunikasi, ada kolaborasi, ada creative thinking. Nah, itu belum ya. Creative thinking adalah ketika kita menganalisa, ya, memikirkan secara dalam, ya, mencari solusi, ya, mencari gejala. Apa nih harusnya bagaimana nih? Ya. Jadi kita tidak menghafal, oke? Nah, karena kalau menghafal cepat lupa. Ya. Kalau kita memikirkan pasti akan ingat terus, ya kan, berkesan dalam memori kita.
Bismillah. Amin ya ya Rabbal. Oke anak-anakku sekalian ya. Jadi tadi seperti sudah Miss Dery jelaskan dalam indikator bahwa tujuan kita adalah mengevaluasi dan mendemonstrasikan ya hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi nanti kan kalian akan memilah ya artikel apakah yang sudah kalian kerjakan di model learning sudah dianalisis, dipilih salah satu atau mau cari lagi silahkan ya. Kemudian kalian juga dengan belajar ini diharapkan dapat menilai dan mempresentasikan hasil penilaian ya terhadap peran penegak hukum ya dan masyarakat. Ya, jadi bukan hanya peran penegak hukum, tapi juga peran masyarakat dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Ya, dengan benar. Kenapa dengan benar? Jangan karena pendapat pribadi, karena kata orang ya, karena sentimen. Jadi harus sesuai, harus ilmiah. Makanya pembelajaran kita adalah discovery learning, pendekatan saintifik. Oke, tidak boleh mudah terhasut ya oleh berita-berita yang belum tentu benar. Kalaupun sudah benar, mungkin harus kita selidiki dulu. Oke, oke anak-anakku, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu Puji, ada pertanyaan yang lain? Oh baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah aktivitas yang sudah kalian lakukan sebelumnya ya. Tekan sebelum ini, sebelum kita belajar di kelas online ya. Mempelajari konten video pembelajaran yang sudah Miss Dery buat ya untuk kalian belajar mandiri ya di modul learning sekolah kita dan juga modul ya serta PPT ya kan kalian juga bisa bebas berdiskusi kita lewat WA ya WhatsApp grup kita ya dan kalian sudah melakukan dengan baik sekali Miss Dery sudah lihat hasilnya ya nanti kita lihat lagi dan juga ini kan linknya ditulis di sini ya. Jadi sudah ada ya yang form kosongnya ya yang belum kalian isi di Google Drive. Jadi diharapkan dengan menulis di sini tidak ada yang sama ya artikelnya gitu. Jadi kalau udah lihat temannya artikelnya sama ganti cepet ya. Sudah biasa ya, alhamdulillah. Ya, agar apa? Kenapa begitu? Biar nggak nyontek ya mestinya. Enggak lah, zaman sekarang nyontek gampang ya kalian bisa pakai teknologi. Nggak itulah ya, tapi agar pembahasan yang kita lakukan beraneka. Jadi nggak satu artikel di beberapa dari kita. Jadi kita akan banyak masukan ya, banyak wawasan, banyak ilmu ya, banyak informasi baru. Baik. Nah, satu tema hanya untuk mahasiswa. Jadi gini, nanti kita akan melakukan diskusi ya. Sama nih seperti di model learning bahwa nanti kita akan dikelompokkan per tema. Nah, seperti ini ya. Peraturannya kemarin apa? Bahwa boleh pilih satu tema, tapi hanya 4. Kalau sudah 4, tidak boleh. Ya, itu pun artikelnya nggak boleh sama-sama sekali, ya nggak boleh sama. Temanya boleh sama kan, artikelnya bisa macam-macam, ya. Dan analisis itu pasti berbeda, ya. Dan sudah deadline-nya sudah ya kemarin ya, dan sudah dicek, ya. Alhamdulillah kalian sudah memenuhi tanggung jawab kalian semua, disiplin, keren, mantap, ya. Nah, salut untuk kalian, alhamdulillah. Barakallah. Kemudian sudah dianalisa juga ya oleh kalian ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting padat ya dan tepat ya. Kalian analisa kan kita sendiri juga harus menghargai ya pendapat. Yang penting kalian harus berdasarkan analisa kalian. Nanti akan kita diskusikan, oke? Lanjut. Nah, ini kan kemarin analisanya tentang inti beritanya apa, susunannya seperti ini ya sistematikanya. Ya. Kemudian buktikan kenapa Anda menentukan itu adalah sebagai perlindungan dan penegakan ya. Kemudian penilaian kita juga ya sebagai warga negara yang baik sebagai generasi penerus tentang peristiwa yang terjadi pada artikel berita tersebut. Baik enggak? Harusnya gimana? Oh, udah oke, udah bagus. Nah, ya. Oke. Udah sendiri lihat, sudah. Nah, dinilai juga hasilnya ya. Dan kemudian ya harus diupload ya karena sudah deadline ya. Kemudian ini adalah tema yang akan juga menjadi tema diskusi kita. Ya, ini adalah tema dari tugas kalian kemarin di Moodle. Oke, selamat dan tetap bahagia, begitu kan di Moodle. Nah, anak-anakku, ya gambar apa ini ya? Gambar apakah ini?
Ada yang mau jawab? Ini kan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari nih secara mandiri di Moodle Learning. Silakan yang mau jawab. Ayo keluarkan pendapat, ide apapun akan diterima, akan dihargai. Gak usah khawatir. Di sini kita berdiskusi. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, good. Ya, pakai dua dulu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Jangan khawatir. Ya, apa sih ini ya? Apa ya ini ya? Ini kan double dari YouTube nih. Apa judulnya? Waspada klaster COVID-19 semasa Pilkada 2020. Ya, terus maksudnya buat apa? Nah, ini kita lihat ya. Ya, kita keluar dulu. Ya. Ya. Ini keluar semua nanti. Ini yang bersangkutan malah keluar ini. Oke, Bu. Niken? Niken? Ini saya ini yang bersangkutan keluar ini, Mas. Oke, Bu. Ini saya kontak lagi, Bu. Apa terkendala sinyal mungkin ya? Kita tunggu di WA, Mas. Iya, Bu. Sepertinya sinyalnya beliau. Dari berapa tadi, Bu? Ya, enggak tahu di rapat paham. Apa ditunggu saja. Mungkin kepencet mungkin. Enggak. Ada jawaban enggak? Belum, Bu, belum ada. Oh, panik duluan toh. Ini rekamannya kayak begini. Apa naik dimatikan nanti jadi 2 malah enggak karuan. Gini guys. Ditunggu aja dulu. Sinyalnya terputus katanya, Bu. Ya udah ditunggu. Suruh masuk lagi aja, Dek. Dah, silahkan Bu Dery masuk kembali. Derynya terputus sinyalnya ya? Enggak apa-apa.
Oke, kita lihat masih utuh nggak ini kaliannya? Coba buka kameranya lagi. Kita tadi ada 17, baik. Satu lagi, oh ke toilet, baik. Tapi kan nggak usah matikan linknya ya, kan kalau toilet bisa tutup kamera. Kenapa? Oh mungkin sinyal ya. Baik. Siapa itu? Safira. Tanyakan ya teman-teman. Baik, kita masuk lagi ya. Sudah ya? Iya. Sudah rawuh Pak Freddy. Pak Asep, sampun. Ya, Pak Asep. Bu, mau Maaf ya. Saya nih. Sama kompre. Akhirnya enggak pakai Zoom kita Pak Freddy karena harus direkam. Direkam itu per orang. Direkam per orang itu misalnya pakai Google Meet. Monggo silakan Pak Freddy. Saat proses pilkada di masa pandemi. Di stop dulu ya Bu ya, atau gimana? Aparat penegak hukum saya pikir juga punya ruang ya untuk bisa membantu kami menertibkan. Ya, jadi setiap daerah yang terpapar pandemi tentu juga punya aturan di daerahnya masing-masing soal kerumunan massa misalnya, soal menjaga jarak, penggunaan masker dan lain-lain. Jadi banyak regulasi sebenarnya yang bisa diterapkan dan kita bersama-sama menegakkannya. Kami tentu membutuhkan peran, terutama yang paling signifikan kalau masa pendaftaran ini ya bakal pasangan calon, mereka kan bisa memerintahkan atau menyampaikan kepada para pendukungnya agar tidak tidak melakukan pengumpulan massa dalam jumlah banyak, sehingga potensi penyebaran virus COVID-19 ini bisa dicegah gitu loh. Baik. Cukup ya nontonnya. Sekarang kita masuk lagi ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ya. Anak-anak sekalian, ya. Tadi kita sudah nonton ya videonya, sudah menyaksikan ya. Apa yang kalian lihat di situ, yang kalian temukan, yang kalian dapat? Oke. Kampanye. Pilkada apa? Kepala daerah, tingkat 1, gubernur, provinsi, atau tingkat 2? Oh ya semua. Tingkat 2 dulu. Baik. Kita daerah Tangerang Selatan ya kalau kita ya di Serpong. Ini bagus. Juga akan pilkada ya nanti di bulan November. Nah, kalau pilkada itu kan biasanya ada rame-rame ya. Apa tuh namanya? Kampanye. Oh iya betul. Terus gimana tuh kalau kampanye? PSBB dilanggar. Oh gitu. Tuh kalau dilanggar gimana? Penyebaran virus. Baik. Lalu tadi yang dibicarakan Bapak tadi apa tuh? Oh, ada perlindungan, ada penjagaan gitu, ada aturan ya. Ya, harus mengikuti aturan gitu ya agar tidak kampanyenya ya tentu mungkin virtual atau apa gitu ya bisa jadi ya. Kenapa ya? Karena berbahaya. Untuk melindungi siapa tuh? Apa? Melindungi siapa? Masyarakat, baik. Kemudian semua orang ya, baik. Ya, karena saling berkaitan ya, semua orang bahkan seluruh dunia, baik. Lalu kalau ada yang melanggar gimana tuh? Kan khawatir, banyak yang protes juga ya kemarin itu ya, kalau kalian baca beritanya. Meskipun akhirnya kan sepertinya disahkan ya, kan pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Dari undang-undangnya tetap ada, apa namanya, ASK-nya sudah keluar ya. Nah, akhirnya orang harus menerima. Bagaimana nih? Menurut kalian? Nggak apa-apa, kenapa? Oh, diawasi ya. Oh gitu. Jadi peraturannya, undang-undangnya dijaga gitu agar dilaksanakan. Ya oke. Kalau melanggar gimana? Sanksi ya. Kalau sanksi kan tetap aja nanti kalau melanggar gimana kalau lama-lama? Oh gitu. Ya moral ya, sanksi moral, sanksi hukuman. Peraturan juga ada baik. Nah ya itu memang di masyarakat kita ya seperti itu kondisinya ya. Ada saja yang melanggar. Hal itu butuh peraturan ya untuk menegakkan namanya sanksi ya. Jadi penegakan itu setelah kejadian ya. Dan sedangkan kalau sebelumnya adalah perlindungan itu untuk melindungi karena sudah dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang membahayakan warga negara.
yang lemah, yang di bawah pemerintah ya, struktur atau ininya ya, posisinya, maka tentu butuh perlindungan dari negara, dan itulah dibuat undang-undang ya, dan itu juga ada dalam Undang-Undang Dasar 45 kita ya, tentang perlindungan warga negara. Itu adalah suatu kewajiban negara ya, dan kewajiban kita juga untuk mentaati ya kan. Kemarin kita sudah mempelajari bukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Masih ingat ya apa itu pelanggaran hak, apa itu pengingkaran kewajiban? Bukan pelanggaran lalu lintas, bukan pelanggaran hak loh, itu mengingkari kewajiban. Bu Dery, maaf waktunya belajar PPT diperhatikan Bu Dery. iya. Baik Bu, baik, ini kita lihat sebentar ya PPT yang kita Miss dari posting di Moodle Learning kalian di sini, lihat ya. Oke, kita langsung saja tanyakan. Oke, mungkin tentang peran penegak hukum ya, nanti kan kita akan diskusi tentang ini ya. Ya, tugasnya apa hakim ya? Oh, ya oke, apa tugasnya? Oke, betul. Yang lain apa lagi ya? Advokat tugasnya apa? Good, bagus. Jaksa? Baik ya. Apalagi polisi, apa polisi tugas dan kewajibannya? Hanya di lalu lintas saja, tidak mengayomi ya. Jadi polisi itu mengayomi masyarakat ya. Kita lihat di slide. Nah ini dia. Ini kejaksaan ya. Miss Dery ya. Nah ini ada ya. Kalian bisa lihat ya, kita sudah baca ya. Nah, jadi ini ya adalah bagian dari perlindungan dan penegakan hukumnya. Juga bukan hanya Bapak polisi ya, kita juga ya, karena semua berperan ya, hanya mereka mendapatkan peran yang lebih khusus ya sebagai penegak hukum ya, menjaga perlindungan hukum untuk semua warga negara. Ya, karena itu kita harus dukung ya tugas, kewajiban dan wewenang beliau semua ini ya. Oke, anak-anakku sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kita juga akan melakukan diskusi ya tentang praktik. Apa yang sudah terjadi di lapangan ya, di lingkungan rumah kita, mungkin di sekolah ya terjadi pelanggaran, itu juga termasuk ya bentuk dari bagaimana kita bisa menjaga ya, sama-sama menjaga lingkungan, menjaga diri kita semua, karena kita berkaitan ya, kalau kita sakit pasti jadi semua jadi sakit, kan kita makhluk sosial ya. Oke, selanjutnya apalagi materinya. Oke ya, pelanggarannya waktunya Bu, sampai mau waktu. baik. Okay. Selanjutnya oke. Baik, sudah ya, nanti kita lanjutkan lagi, lanjut. Nah, anak-anak sekalian, Bu Dery diakhiri saja Bu Dery. Bu Dery diakhiri Bu Dery. diakhiri Bu ya, stop sharing ya. Silakan Pak Natal. Baik, terima kasih Bu Puji, Bu Dery. Ya, Pak. Bu Dery ini mengajar di SMP atau SMA? Saya mengajar di SMA, Pak. SMA, kelas berapa Bu? Saya mengajar kelas semuanya 10, 11, 12. Untuk terutama iya. Ini untuk kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Di semester ganjil berapa? Semester ganjil akhir. Ibu di kelas internasional ya? Atau di bukan kelas internasional? Saya dulu sekolah kami memang menuju ke sana, Pak. Namun kan ada standar kelas internasional, sekolah internasional. Jadi kami memang dari dulu pola pembelajaran itu kontekstual. Jadi suka bawa anak-anak keluar gitu untuk melakukan kegiatan yang sifatnya real gitu. Seperti kita meskipun bukan SMK ngadakan magang, bukan magang ya. Kalau magang nanti orang bilang SMK, karena hanya 5 hari. Jadi observasi profesi, ke lapas, menginterview penghuni lapas. Lapasnya bukan lapas yang ada jerujinya itu, Pak, tapi lapas pembinaan yang wanita anak. Nah itu jadi memang itu kami lakukan. Di samping itu memang ada kelas bahasa Jepang, Inggris. Oke. Ya, saya tanyakan itu karena
dari awal sampai dengan akhir Ibu selalu menyebut klausa miss ya, misteri. Iya, Nah, makanya saya astaga. tanya di kelas internasional atau tidak, karena Iya, umumnya kelas internasional menyebut kata miss gitu, iya. misteri. Sekolah kami seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Baik Ibu, saya pengen melihat tadi di awal di PPT Ibu itu ada gambar ya di pengantar awal itu ada gambar timbangan yang melambangkan hukum ya. Ya. Alasan Iya. Ibu mengambil gambar itu yang gambarnya miring sebelah, alasannya apa, Bu? Miring sebelah. Iya, Pak. Bapak Iya. lihat. Jadi Dilihat. anak-anak juga ada yang bertanya tuh, Pak, biasanya. Jadi ya itu tadi apa namanya penegakan hukumnya kan lebih ke penegakan hukumnya, Pak, yang berat jatuh. Nanti lebih banyak kasusnya gitu, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Jadi untuk kondisi perlindungannya masih belum nyaman, masih belum harmonis gitu, belum seimbang. Itu sih maksudnya. Ya. Ini harus dibahas. Berarti ada alasan ya mengapa mengambil. Ada biasa dibahas sama anak. Ya. Jeli, anak-anak juga jeli. Karena ini kaitannya dengan materi paparannya juga harus mendukung gambarnya. Tadi saya melihat juga sudah kreatif di penggunaan PPT-nya tadi tampilan di ya walaupun tadi saya melihat ada satu slide yang masih tulisannya masih panjang, tapi di slide-slide yang lain sudah peraturan tentang peraturan kelompok itu, Pak. Ya, baik. Kelompok, sedikit kritik dari saya. Yang pertama, tadi intonasi suara Ibu kurang begitu jelas. Apakah mungkin tadi kendala sound atau apa? Saya kurang tahu. Tapi yang tertangkap di saya kurang jelas suaranya. Iya. Karena nggak lihat orang, Pak. Biasanya kalau lihat anak-anak langsung otomatis gitu komunikasi. Gitu. Karena nggak lihat, jadi tadi ngomong sendiri. Ya, kemudian terkait dengan pembelajaran, tadi tujuannya itu Ibu menyampaikannya tujuannya terlalu luas. Jadi sepertinya kayak tujuan pembelajaran satu bab, tapi diterangkan pada pertemuan hari ini. Jadi kurang spesifik pada pertemuan ini tujuannya apa gitu. Jadi nanti ke depannya dalam pertemuan itu tujuannya harus spesifik untuk pertemuan ini tujuannya apa. Kemudian tadi saya tidak melihat RPP-nya Ibu. RPP-nya jadi nanti mohon bisa di-emailkan ke kami. Harusnya itu RPP dikirim dulu ke kami ya. Kami bisa melihat kesesuaiannya. Iya, Pak ya. Iya. Yang di PTK kan memang nggak email, Pak. Saya pikir yang PTK hanya PTK. Saya email yang di sebelum-sebelumnya perangkat pembelajaran. Ya, jadi yang mau diujikan ini harusnya dikirim dulu gitu. Dikirim ke PTK ya, Pak? Di email aja nggak apa-apa, nanti setelah ini nggak apa-apa, Bu. Oh gitu, ya, Pak. Baik, itu kemudian alokasi waktu ini, tadi Ibu kan diberikan waktu antara 14 sampai 20 menit, tapi melebihi. Harapannya nanti di pembelajaran jangan waktunya juga jangan terlalu berlebih atau mengambil waktu pelajaran lain. Jadi perlu memperhatikan durasi waktu. Langkah-langkah awal kegiatan sudah oke, inti cuma tadi di penutup yang masih kurang. Kemudian di penilaian sudah bagus, tadi ada penugasan dan lain sebagainya. Perlu dikembangkan kembali. Demikian itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nata. Baik, gantian saya ya. Bu Devi bisa mendengar suara Bu Pusi? Bisa. Ya. Bu Devi sudah berapa tahun mengajar? Saya itu putus-putus, Bu, mengajarnya. Jadi ketika anak sudah besar mulai ngajar waktu tahun 2000. Kemudian isi lagi, berhenti lagi. Karena suami saya pada intinya nggak mau saya itu seharian keluar atau gitu. Jadi nggak mau apa itu istilahnya, berkarir lah ya.
meskipun sayanya kepengen. Akhirnya ya itu apa terputus-putus gitu. Jadi honorer ataupun ngajar di swasta itu karena teman yang mengajak. Dan ketika anak saya sudah SMP, yang besar ya yang kecil kelas 4 SD baru minta izin suami. Dan alhamdulillah diizinkan. Jadi saya sudah dari tahun 2010 tetap sampai sekarang di sekolah yang sama, di SMA. Saya memilih SMA menunggu teman saya membuat SMA karena saya sudah pernah ketika anak saya SD coba mengajar di SD, nggak jadi guru bantu. Ketika anak saya TK pun saya pernah ngajar TK Ibu. Bahkan saya SMP karena ini sekolah baru tempat yang saya ngajar sekarang, saya juga pernah ngajar di SD dan SMP dan SMA-nya. Ketika SMA sudah banyak guru, saya minta ditempatkan hanya di SMA, jadi tidak mau lagi karena saya lihat karakternya berbeda gitu. Dan saya kayaknya lebih tepat di SMA untuk bernalar. Kalau untuk anak SMP loh ngayomin, apalagi SD, kasihan anak SD. Sama saya itu Ya, Ibu. iya, Jadi saya pengalamannya senang mengajar. pengalamannya lebih banyak. Jadi 10 tahun ya Bu ya kalau tetapnya itu. Baru 10 tahun. Ya. Semoga ini nanti bisa disadari. Bu Dery ini kurang fokus. Nah, ini kritik saya ya. Iya, fokusnya. Ya, jadi Bu Dery itu luar biasa paparannya, tapi kurang fokus. Ya, jadi mengajar itu tadi mungkin pengalaman mengajar di tingkat satuan pendidikan yang lebih rendah itu mempengaruhi juga, betul dugaan saya. Jadi harus lebih fokus ya Bu ya, harus lebih fokus. Jadi tidak kemana-mana bahasanya. Poin-poinnya harus tampak jelas. Nah, tadi mungkin ditangkap oleh Pak Natal tadi mungkin dari yang disampaikan Ibu tadi datar gitu. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Jadi mengajar itu harus fokus kepada titik sasaran. Ditangkap Pak Natal juga tadi bahwa tujuannya ini seolah-olah 3 pertemuan begitu. Iya, memang untuk satu. Nah, ini harus fokus. Teori belajar itu ada apa saja Bu? Ada teori apa saja? Teori belajar apa Bu? Oh. Ya, yang Ibu tahu teori belajar itu apa saja jenisnya atau apa saja macamnya? Ada scientific pendekatannya, ada apa? Inquiry, discovery yang seperti saya lakukan. Ada kooperatif juga, ada kooperatif. Ada juga yang pendekatannya apa namanya? Jadi apa namanya? Arah itu ya Bu ya, yang student teacher center dan student center atau kolaboratif ya untuk pembelajaran abad 21. Teori belajar nanti Teori belajar lagi, ayo. Teori belajar. Ya udah, nanti belajar lagi ya, karena ini kan kompre. HOTS itu apa Bu? HOTS itu high order thinking and skills. Nah, jadi itu adalah proses aktivitas belajar yang menggunakan nalar gitu. Jadi prosesnya lebih dalam memikirkan. Kalau untuk anak satuan pendidikan sekarang Ibu mengajar di SMA seperti apa? Mereka menganalisis, mengobservasi, mengamati maksudnya, terus mengevaluasi, bandingkan mungkin apa mereka juga sudah bisa itu. Dengan kita memberikan teori yang benar atau yang baik, apa kemudian nanti dibandingkan prakteknya ini seperti apa, harusnya bagaimana. Kemudian ketika itu menjadi evaluasi yang HOTS itu yang bagaimana? Evaluasi yang HOTS itu dia harus kalau HOTS itu apa ya?
sifatnya ya tadi dia harus ketika mengungkapkan dalam kalimat atau dalam tulisan itu harus mengandung kata kerja yang itu ya dari ranah C5 C6. Bagus. Dan menggunakan kata operasionalnya yang benar. Ya, ya Bu ya. Ibu harus banyak praktek membuat contoh soal HOTS karena Ibu mengajar di SMA ya. Oke. Saya ucapkan selamat kepada Bu Dery ya. Terima kasih Bu Putri. Luar biasa. Ya Bu ya. Lancar hari ini juga karena doa suaminya itu Bu. Iya Ibu, alhamdulillah. Iya ya. Saya juga seorang istri Bu ya. Setinggi-tingginya kita itu kan juga ibadah ya. Jadi apapun capaian kita itu ya atas doa beliau juga. Ini Pak Natal senyum-senyum, senang jadi laki-laki ya. Tapi jangan salah, surganya laki-laki ada di perempuan Pak Natal. Karena doa istri juga kan. Suksesnya suami itu berkat doa dan perjuangan istri Bu. Kenapa itu lirak-lirik yang di sebelah kiri? Takut ya.